Shalom saudara terkasih dalam Tuhan, bahagia sekali bisa kembali berjumpa dengan saudara melalui channel 5M bersama saya Pendeta Ong Handoko Kurniawan. Saudara terkasih dalam Tuhan, saat ini kita sudah masuk di tahun 2021 dan saya ucapkan selamat tahun baru bagi semua saudara yang sedang menyaksikan tayangan ini. Saya berdoa sebagaimana Tuhan menyertai kita di sepanjang tahun 2020, demikian juga Tuhan senantiasa menyertai di sepanjang tahun 2021 ini. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, selama 10 bulan terakhir, kita sudah mengalami satu kondisi yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. COVID-19 telah merusak tatanan-tatanan kehidupan yang ada. Banyak orang mengalami duka cita. Mereka mengalami kehilangan daripada orang-orang yang dikasihi, mereka kehilangan pekerjaan, mereka kehilangan mata pencaharian, bahkan mereka harus kehilangan banyak hal di dalam kehidupan mereka. Saudara, kita tentunya berharap bahwa semuanya ini akan bisa cepat selesai dan pulih kembali seperti sedia kala. Saudara terkasih dalam Tuhan, saat ini badai virus COVID-19 memang belum reda. Namun percayalah, akan tiba saatnya badai ini akan reda. Pada kesempatan ini, saya ingin share apa yang saya dapatkan untuk kita lakukan menghadapi tahun 2021 ini. Akan ada beberapa episode yang akan menjadi tuntunan dalam perjalanan hidup kita di sepanjang tahun 2021. Pastikan saudara sudah subscribe channel ini, dan jangan lupa untuk tekan gambar lonceng, supaya saudara bisa mendapatkan notifikasi kalau di kemudian hari ada episode-episode yang baru di dalam channel ini. Mari kita belajar dari salah satu peristiwa luar biasa yang tercatat di dalam Injil Matius 14 ayat 22 sampai dengan 33. Alkitab menceritakan bahwa ada suatu waktu di mana perahu yang dinaiki oleh murid-murid Yesus diombang-ambingkan oleh gelombang angin sakal, hampir selama kurang lebih 3 jam. Ini sebuah rentang waktu yang cukup lama, sampai pada akhirnya Yesus datang menjumpai mereka dengan berjalan di atas air. Nah, reaksi pertama dari para murid ketika melihat Yesus berjalan di atas air adalah mereka terkejut dan takut. Mereka berseru, "Itu hantu." Namun Yesus menenangkan mereka dan berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Kemudian Petrus bereaksi dengan berseru, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Dan Yesus menjawab Petrus, "Datanglah." Dan Petrus mengalami hal yang luar biasa. Ia melakukan hal yang luar biasa seperti yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu berjalan di atas air. Namun sayang, Petrus hanya sesaat saja berjalan di atas air. Karena ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia, dan Alkitab mencatat, Petrus mulai tenggelam. Bahkan berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Dan segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Menarik sekali untuk kita pelajari. Ketika Petrus fokus pada panggilan Tuhan untuk mendatanginya, Petrus mampu berjalan di atas air untuk beberapa saat lamanya. Sama persis dengan yang telah diperbuat oleh Tuhan Yesus ketika menjumpai mereka di tengah-tengah badai. Namun ketika Petrus mulai merasakan tiupan angin, fokus perhatian Petrus mulai berubah, mulai beralih dari yang semula kepada Yesus kepada badai. Di dalam hal ini Petrus menjadi takut dan ia mulai tenggelam. Ketakutannya telah menghilangkan kemampuannya untuk menerima kuasa daripada Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, sesungguhnya rasa takut dan khawatir itu normal. Namun kalau kita tidak bisa menekan atau mengatasi rasa takut dan khawatir tersebut, bahkan membiarkannya menguasai hidup kita, maka hal itu sangat berpotensi untuk mengganggu iman percaya kita kepada Tuhan. Kalau kita melihat kondisi saat ini, sudah hampir 10 bulan berjalan perahu kehidupan kita diombang-ambingkan oleh badai pandemi ini. Tidaklah berlebihan kalau saya katakan, sepertinya Tuhan sedang membawa kita, khususnya orang-orang percaya, untuk berjalan di atas air. Artinya, Tuhan sedang membawa kita untuk hidup dalam pengharapan sepenuhnya kepada Dia. Saudara terkasih dalam Tuhan,
Ketika fokus kita mulai beralih ke pandemi dan kondisi yang ada saat ini, maka kita akan menjadi bimbang. Sehingga rasa takut dan khawatir itu akan timbul dan muncul dalam kehidupan kita. Dan tentunya hal ini akan menghilangkan kemampuan kita untuk menerima dan mengalami kuasa Tuhan. Pesan Tuhan di awal 2021 melalui episode ini adalah jangan bimbang. Orang yang bimbang tidak akan menerima sesuatu dari Tuhan. Orang yang bimbang tidak akan tenang hidupnya, karena hidupnya akan dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketakutan. Saudara kasih dalam Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, sebagaimana Tuhan menyertai hidup saudara di sepanjang 2020, demikian juga halnya di 2021 ini, penyertaan Tuhan semakin nyata dalam kehidupan saudara. Mari buka hati, siapkan hati saudara, kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat penyertaan-Mu atas hari-hari yang telah kami lewati di sepanjang tahun 2020. Kami berdoa untuk tahun 2021 ini. Sebagaimana Tuhan menyertai kami di tahun 2020, demikian juga penyertaan Tuhan nyata atas setiap kami di tahun 2021 ini. Terima kasih buat kasih setia-Mu, terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat pemeliharaanmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami sepanjang tahun 2021 ini ke dalam tangan Tuhan. Biar kami tetap teguh, kami tetap percaya, dan kami tidak bimbang sedikit pun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa dan kami percaya. Mari sama-sama kita katakan, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, demikianlah pesan Tuhan yang pertama di awal tahun 2021 ini untuk setiap kita, supaya kita tidak bimbang, tidak ragu, dan tetap percaya kepada Tuhan. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya, untuk kita boleh sama-sama mendengarkan dan belajar apa yang menjadi pesan Tuhan berikutnya di awal tahun 2021 ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.